Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan eh, berikan tutorial bagaimana melakukan uji main with me. Nah, jadi sebelum kita untuk pengujian main with me, kita harus tahu dulu bagaimana konsep dasar uji main with me. Jadi uji main with me ini adalah uji dua kelompok yang tidak berpasangan. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dua kelompok yang tidak berpasangan. Yang ketiga, data yang digunakan adalah data ordinal. Kita bisa menggunakan data interval atau rasio dengan syarat asumsi data normalitasnya tidak terpenuhi. Yang keempat, uji Mann-Whitney ini tergolong ke dalam uji statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji independent sample t-test jika datanya tidak normal. Nah, jadi kita di sini harus mengetahui dulu ya normalitas data yang kita gunakan. Kalau ternyata data ini tidak normal, baru kita lanjutkan kepada uji Mann-Whitney. Tapi kalau datanya normal, maka kita lanjutkan dengan uji di tes. Nah, di sini saya mempunyai data. Di sini saya sudah mengubah ya data yang pertamanya dalam bentuk string menjadi data numerik seperti ini. Karena syarat dari eh, data SPSS itu adalah dalam bentuk numerik. Kemudian kelompok yang saya gunakan itu adalah kelompok perempuan dan kelompok laki-laki, atau di sini adalah gender. Ini juga saya sudah transformasi eh, untuk jenis kelaminnya itu ke dalam bentuk numerik. Baik, kita akan melanjutkan ke uji normalitas dulu. Langkah-langkahnya adalah analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita ke explore. Nah, di sini ya min-man-nya. Jadi saya untuk dependent list-nya saya menggunakan dengan nama min-man untuk nilai rata-rata daripada uh, pertanyaan-pertanyaannya nih. Kemudian untuk faktor list saya ambil di sini lah gender. Kemudian float, kemudian normalitasnya dan saya centang, kemudian histogramnya juga saya centang, kemudian kita ke continue. Habis itu oke. Nah, di sini kita dapat melihat test of normality-nya ya. Jadi test of normality-nya karena data yang saya ambil ini kurang dari 25 ya sampelnya ini untuk laki-laki, yang ini adalah untuk ini perempuan ya, satu ini adalah perempuan dan dua ini adalah laki-laki. Nah, karena sampelnya ini kurang dari 50, maka di sini saya menggunakan uh, Safirovil ya, Safirovil. Tapi kalau seandainya nanti sampelnya itu lebih besar daripada 50, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, dalam data ini tadi saya katakan bahwa sampel saya itu kurang dari 50 karena terdata di sini adalah 25, maka saya menggunakan nilai sticknya yang bagian ini ya. Nah, di sini kita lihat untuk perempuan itu nilai sticknya adalah 0,00. Dan untuk laki-lakinya juga seperti itu ya, 0,00. Nah, kita lihat di sini untuk uji normalitasnya. Jika p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka data terdistribusi dengan normal. Jika p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak terdistribusi dengan normal.
Nah, kita lihat tadi datanya di sini, berarti nilai sig dari data yang kita uji itu lebih kecil dari 0,05 di sini ya, maka data tidak terdistribusi dengan normal. Maka kita bisa melanjutkan untuk uji main Whitney. Oke, untuk uji main Whitney, untuk uji main Whitney-nya, langkah-langkahnya adalah analyze, kemudian kita ke non-parametric test, oke. Kemudian kita ke legency dialog dan ke two independent sample. Oke, habis itu di sini kita untuk rata-ratanya test variabel listnya kita isi min max. Kemudian untuk grupnya kita isi gender, kita masukkan ke sini, pindahkan. Habis itu kita centang main with new. Oke, kemudian define group. Nah, jadi grup 1, grup 2. Oke, continue. Oke. Nah, jadi untuk uji main with nya ya, kita bisa dilihat di sini tes statistiknya. Kita lihat untuk main with new itu 253,5 ya di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk tes statistiknya, kita lihat di sini untuk uji main with nya di asymptotic to tailored ya. Nah, kita lihat tadi di kriteria untuk uji main with ya. Kriteria untuk uji main with nya. Oke. Oke, kriteria untuk uji main with jika nilai asymptotic to tail-nya itu lebih dari ya, kurang dari ya. Jika nilai asymptotic to tail-nya itu kurang dari 0,05, maka berkesimpulannya ada perbedaan secara signifikasi. Jika nilai asymptotic to tail-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka berkesimpulannya tidak ada perbedaan secara signifikasi. Nah, kita lihat di sini di asymptotic to tail-nya pada uji main with nya adalah sebesar 0,058 yang artinya adalah bahwa nilai asymptotic to tail-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka di sini tidak ada perbedaan secara signifikasi. Oke. Nah, bagaimana untuk interpretasinya hasil uji main with nih? Berdasarkan hasil uji main with nih diperoleh nilai main with new sebesar 253,500 dan nilai signifikasi asymptotic to tail-nya sebesar 0,058 dari sini ya. Karena nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,058 tadi di sini ya. Karena nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05 tadi, jadi 0,058 ini lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan
antara siswa laki-laki dan perempuan pada variabel penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa gender tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang diukur dalam penelitian ini. Nah, itu adalah interpretasi dari hasil uji Mann-Whitney yang kita lakukan dari data ini, ya. Baik, sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.